Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lolavita dengan nomor urut absen 18, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Di video kali ini saya akan meringkas tentang materi mata kuliah saya, yaitu Manajemen IT, dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Oke, lanjut terus. Yang pertama ada manajemen perkantoran atau kantor. Kantor adalah pusat sistem administratif dalam pengelolaan yang baik dan modern sesuai dengan kemajuan teknologi atau perkembangan zaman. Itu akan berdampak pada efisien dan efektivitas bisnis dalam perusahaan. Secara etimologi, kantor itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang maknanya yaitu ruang tempat bekerja, berkedudukan pimpinan, dan lain-lain. Jadi, kantor itu merupakan pusat pelayanan, informasi dari kegiatan perusahaan dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu terdapat perbedaan administrasi dengan manajemen. Administrasi sendiri adalah proses yang pada umumnya terdapat pada usaha kelompok, pemerintahan swasta, sipil, atau militer, atau kecil. Sedangkan manajemen itu sendiri memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya manajemen dapat diartikan sebagai ilmu seni tentang upaya untuk dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada teknologi perkantoran. Teknologi itu sendiri artinya ilmu tentang keterampilan, sedangkan perkantoran adalah tempat berlangsungnya pekerjaan. Nah, perkantoran tentunya memiliki peran yang pertama, yaitu semua pekerjaan kantor menjadi lebih efektif dan efisien, dan semua informasi yang didapat lebih akurat, ringkas, dan dihasilkan dengan waktu yang cepat. Nah, dampak positif dari teknologi perkantoran itu apa sih? Nah, yang pertama, tenaga penggerak, yaitu mencakup pada kualitas kerjanya meningkat, disiplin dan gairah kerjanya menaik, beban tenaga dan pikiran lebih ringan dan pendapatan meningkat. Yang kedua, prosedur kerja. Dengan adanya teknologi, prosedur mampu mudah dan lancar, sederhana atau singkat, dan efisiensi kerja. Yang ketiga, hasil kerja, yaitu kualitas dan kuantitas kerjanya menaik dan meningkat, standar mutu terpenuhi. Dan dari dampak positif tentunya ada juga dampak negatif dari teknologi perkantoran itu sendiri. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kesulitannya mencari pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Yang kedua, menambahnya pengangguran. Yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Yang keempat, bila terjadinya pergantian mesin baru akan berakibat pada perubahan metode, prosedur data, dan perlu diadakannya pelatihan kerja kembali. Nah, selanjutnya ada otomisasi perkantoran. Otomisasi perkantoran adalah sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, manfaat dari otomisasi perkantoran itu yaitu informasi menjadi lebih mudah dan mudah digunakan. Komputer tidak menggantikan pekerja, hanya saja komputer dapat menunda pekerjaan pekerja. Yang kedua, pemecahan kelompok, pelengkapan dan bukan pengganti, dan salah satu cara untuk komunikasi dalam bisnis.
Otomisasi perkantoran juga memiliki konsep di mana yaitu agar teknologi dapat berjalan baik dan sesuai. Konsep tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengarah ke otomisasi. Yang kedua, evolusi dari aplikasi menjadi aplikasi terencana dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan dalam menerima dan mengirim informasi. Yang keempat, memberikan keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, pelengkap bagi model tradisional dan bukan sebagai pengganti. Macam-macam sistem otomisasi perkantoran apa aja sih? Nah, otomisasi perkantoran itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama, sistem komunikasi. Sistem itu elektronik atau antar individu, grup, dan organisasi. Yang kedua, sistem kolaborasi, yaitu informasi digunakan untuk bekerja sama. Yang ketiga, sistem dipublikasi atau artinya penggunaan teknologi untuk keperluan dokumen tercetak. Yang keempat, sistem pengolahan kantor atau pengorganisasian aktivitas kantor. Yang kelima, sistem elektronik formal dan informal. Nah, otomisasi perkantoran sangat berpengaruh dan berguna penting dalam teknologi perkantoran. Jenis dari otomisasi perkantoran ada 11. Yang pertama ada word processing. Yang kedua electronic mail. Yang ketiga voicemail. Yang keempat electronic calendaring. Dan kelima yaitu audio conferencing. Keenam conferencing. Yang ketujuh komputer conferencing. Kedelapan yaitu facsimile transmission. Kesembilan yaitu video text. Dan ke-10 yaitu image stroke and retrieval. Dan yang terakhir ke-11 yaitu desktop publishing. Oke, selanjutnya ada kantor virtual. Definisi kantor virtual adalah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki usaha lokal. Nah, manfaat kantor virtual ada 5. Yang pertama, lebih fleksibel, yaitu dapat bekerja secara online. Yang kedua, hemat biaya, yaitu cukup dengan seperangkat dan koneksi internet, maka kantor virtual sudah dapat bisa dimiliki. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Di dunia ini merupakan tempat menyediakan banyak sekali pekerjaan. Yang keempat, penghasilannya tak terbatas. Dengan kita bekerja online, kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor diterima sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Yang kelima, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Nah, tujuan dari didirikannya kantor virtual itu untuk mewujudkan pengurangan pengangguran kantor secara fisik. Jadi efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya, penghematan yang signifikan, dan fleksibilitas dibandingkan menyewa ruang kantor tradisional. Tetapi kantor virtual memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, pengurangan biaya operasional. Yang kedua, menggunakan jaringan komunikasi formal. Ya, itu rapat dilakukan secara konferensi, telekonferensi, dan video serta dokumentasi ditransmisikan secara elektronik. Yang keempat, pengurangan halangan aktivitas kerja. Yang kelima, keuntungan sosial. Nah, kekurangannya itu yang pertama,
rasa tidaknya memiliki. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, semangat kerja rendah. Yang keempat, ketegangan keluarga. Nah, layanan di kantor virtual itu ada dua bagian. Tiga, rapat dilakukan secara konferensi, telekonferensi, dan video, serta dokumen ditransmisikan secara elektronik. Yang keempat, pengurangan halangan aktivitas kerja. Yang kelima, keuntungan sosial. Nah, dari kelebihan itu, kekurangannya terdapat 4. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, semangat kerja rendah. Yang keempat, ketegangan keluarga. Nah, dari itu, layanan yang tersedia di kantor virtual itu ada dua bagian. Yang pertama, layanan komunikasi. Itu terdiri dari resepsionis jarak jauh, gedung kantor virtual, layanan jawab atau call center, kotak suara, dan asisten virtual. Yang kedua, layanan ruang. Terdiri dari alamat profesional, resepsionis, alamat surat, live resepsionis virtual, business meeting space, dan layanan kantor virtual lengkap. Nah, berikutnya ada sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi model sistem informasi manufaktur ini memiliki 3 proses input subsistem dan 4 proses output subsistem. Di antaranya 3 input subsistem terdiri dari yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan data intent yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi. Yang kedua ada subsistem industrial engineering, artinya menyerupai subsistem penelitian pemasaran, terutama terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus. Yang terakhir, subsistem intelijen manufaktur, mengumpulkan data dari lingkungan. Nah, sedangkan 4 output subsistemnya terdiri dari yang pertama, subsistem produksi, yaitu menjelaskan tiap langkah dari proses transformasi dan pemesanan. Yang kedua, subsistem persediaan, yaitu memelihara catatan konseptual dari material. Yang ketiga, subsistem kualitas, yaitu memastikan bahwa tingkat kualitas bahan baku yang diterima dari pemasok memenuhi standar persyaratan. Dan yang terakhir, subsistem biaya, yaitu membuat manajemen tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai biaya transformasi. Oke. Selanjutnya ada istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur antara lain. Yang pertama ada ROP atau Reorder Point, yaitu suatu sistem yang berdasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua ada MRP, yaitu Material Requirement Planning, yaitu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi MRP di sini terdapat 2 jenis. Yang MRP kedua yaitu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Yang tiga ada
JIT atau just in time, yaitu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik. Yang keempat ada CIM, yaitu Computer Integrated Manufacturing, yaitu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk mencapai proses manufaktur yang luas. Nah, penggunaan komputer itu sendiri sebagai bahan dari sistem produksi fisik ada 5, yaitu yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design, yang menggunakan komputer untuk merancang produksi manufaktur seperti mobil, kapal, dan pesawat. Yang kedua ada CAE 2 yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain. Yang ketiga ada CEAM, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Yang ketiga ada CAPP, yaitu untuk merencanakan urutan proses memproduksinya. Yang keempat ada robotik. Itu adalah melibatkan penggunaan robot dan dalam alat otomatis. Nah, sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran dalam perusahaan. Jadi pemasaran kegiatan memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui percintaan, pendistribusian, promosian, dan penentuan harga barang dan jasa. Ada informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah suatu sistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di luar maupun di dalam perusahaan mengenai keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi model sistem informasi keuangan di sini memiliki sistem input dan output. Terdapat 3 jenis sistem input antara lain. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua ada sistem audit internal, dan yang ketiga ada subsistem intelijen keuangan. Dari jenis 3 input tersebut ada juga 3 jenis sistem output. Yang pertama ada subsistem peramalan, yang kedua subsistem manajemen dana, dan yang ketiga subsistem pengendalian. Nah, sistem informasi keuangan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran. Sistem informasi akuntansi adalah menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dan sistem informasi anggaran adalah menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Jadi terdapat jelas antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran ya. Dari subsistem informasi akuntansi juga terbagi atas 4. Yang pertama ada pemrosesan pemesanan penjualan, yang kedua ada pemrosesan persediaan, yang ketiga ada buku besar, yang terakhir ada piutang dagang. Sedangkan subsistem informasi akuntansi anggaran terdapat proses pembuatan anggaran yang terbagi atas yang pertama pendekatan dari atas ke bawah eksklusif yang menentukan jumlah anggaran dan menekankan jumlah tersebut dari tingkat yang lebih rendah. Nah, yang kedua ada pendekatan dari bawah ke atas, yaitu proses anggaran dimulai dari tingkat pengorganisasian terendah. Dan yang terakhir ada pendekatan partisipasi, yaitu yang memperoleh pihak dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana tersebut. Nah,
Dalam output sistem informasi pemasaran ada 3, yaitu kan subsistem akuntansi anggaran. Dalam proses pembuatan anggaran terbagi atas. Yang pertama ada pendekatan dari atas ke bawah, yaitu eksklusif yang menentukan jumlah anggaran dan menekankan jumlah tersebut dari tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas, yaitu proses anggarannya dimulai dari tingkat yang paling pengorganisasian terendah. Yang ketiga, ada pendekatan partisipasi, yaitu pihak yang memperoleh dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana tersebut. Nah, output sistem informasi peramalan ada 3, yaitu ke-1, subsistem peramalan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Yang kedua, ada subsistem peramalan dana, yaitu untuk membangun pengelolaan aset seperti kas dan saham. Yang ketiga, ada subsistem pengendalian, yaitu dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran. Di metode peramalan juga terbagi atas 2 jenis, yaitu metode kuantitatif dan metode non-kuantitatif. Jadi metode kuantitatif itu yaitu melibatkan perhitungan data di mana banyak teknik peramalan yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Nah, sedangkan metode non-kuantitatif itu tidak melibatkan perhitungan data tetapi didasarkan pada penaksiran yang subjektif. Nah, selanjutnya ada auditor. Auditor tersebut adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Nah, jadi auditor juga terdapat 2 jenis, ada auditor internal dan auditor eksternal. Auditor eksternal ialah auditor yang bekerja untuk publik, sedangkan auditor internal ialah auditor yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi yang terakhir ada sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi daya informasi. Apa sih bedanya di antara kedua tersebut? Oke. Yang pertama ada sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Jadi fungsi sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada manajemen data. Dan yang keempat penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, jadi dari model input sistem informasi sumber daya manusia ada 2. Yang pertama, sistem informasi akuntansi data yang terdiri dari data personil yaitu relatif permanen dan bersifat non-keuangan. Yang kedua, data akuntansi bersifat keuangan dan cenderung lebih dinamis dan dibandingkan data personil. Dari data sistem informasi akuntansi ada juga subsistem penelitian sumber daya manusia, yaitu yang mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya seperti penelitian sukses, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan. Yang kedua, ada analisis dan evaluasi jabatan atau job, yaitu mempelajari setiap jabatan dalam suatu area. Yang ketiga, ada penelitian keluhan. Nah, penelitian keluhan ini membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan oleh pegawai. Nah, yang ketiga ada subsistem intelijen sumber daya manusia, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan.
Jadi, data sumber daya manusia yang tersimpan dalam database sumber daya manusia yang terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai adalah data yang berhubungan pegawai atau perusahaan yang ada, sedangkan data non-pegawai adalah data dalam database perusahaan seperti data agen, tenaga kerja, akademik. Selanjutnya ada subsistem intelijen sumber daya manusia, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Jadi data sumber daya manusia yang tersimpan dalam database sumber daya manusia yang terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Jadi data pegawai adalah data yang berisi yang berhubungan pegawai atau perusahaan yang ada, sedangkan bedanya dengan data non-pegawai adalah data dalam database perusahaan seperti data agen, tenaga kerja, akademik. Nah, model output sistem informasi sumber daya manusia ada 6. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja, semua kegiatan. Yang kedua ada subsistem perekrutan, yaitu proses pencarian atau calon kandidat. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja. Yang keempat ada subsistem kompensasi, yaitu melakukan proses penggajian. Yang kelima ada subsistem tunjangan, yaitu menyediakan paket tunjangan. Yang terakhir ada subsistem pelaporan lingkungan untuk memenuhi tanggung jawab yang berkepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi daya informasi ini berbeda dengan sistem informasi sumber daya manusia. Jadi, sistem informasi daya informasi ini adalah jasa informasi atau analisis sistem, programmer, pengolah database, atau spesialis jaringan dan personel operasi. Jadi sumber daya informasi meliputi hardware, software, dan para spesialis informasi. Sistem ini yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan. Manajer unit jasa informasi dengan istilah CIO, yaitu komponen sumber daya informasi ini adalah people, proses, dan teknologi. Nah, jadi dalam pengendalian keamanan informasi terbagi 3, yaitu yang pertama ada pengendalian teknis, terdapat dalam akses, sistem deteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung, dan pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik. Yang kedua ada pengendalian formal, yaitu penentuan cara berperilaku, dokumen proseduran praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku. Yang ketiga ada pengendalian informal, yaitu program-program pelatihan edukasi serta program pembangunan manajemen. Nah, strategi pengurangan biaya manajemen informasi yang pertama konsolidasi, yaitu mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua ada downsizing, yaitu transfer berbagai aplikasi berbasis komputer. Yang ketiga ada smartizing, yaitu pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Yang keempat ada outsourcing, yaitu mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer. Hanya itu saja yang dapat saya ringkas dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.